Baiklah sayang, tadi anak-anak Miss sudah menonton video yang pertama. Nah, tadi Miss Tata juga sudah memberikan sebuah permasalahan, yaitu anak-anak Miss memikirkan kelebihan dan kekurangan dari homeschooling. Nah, tadi anak-anak Miss sudah menulis ya di buku masing-masing. Nah, sekarang kita coba diskusikan bersama ya sayang. Apa saja kelebihan homeschooling dan kekurangan homeschooling? Nah, baiklah sayang, adapun dari kelebihan homeschooling yang pertama, dibandingkan pendidikan formal, dia lebih fleksibel secara biaya, waktu, dan modal belajar. Kemudian yang kedua, potensi lebih mudah terlihat sebab fokus pada satu anak. Dan yang ketiga, terhindar dari pengaruh buruk lingkungan sekolah seperti bullying, menyontek, tawuran, pornografi, penyalahgunaan obat terlarang, dan lain-lain. Nah, ini adalah kelebihan dari homeschooling atau belajar di rumah dengan mendatangkan guru ke rumah. Kemudian, adapun kekurangan dari homeschooling yang pertama, adanya resiko kurangnya kemampuan bekerja dalam tim atau teamwork atau organisasi atau kepemimpinan karena mereka tidak bersosialisasi dengan orang lain. Yang kedua, tidak memiliki teman sebayanya sehingga sangat kurang sekali berinteraksi dengan orang lain. Nah, adapun kekurangan homeschooling yang ketiga yaitu kurangnya fasilitas belajar sebab banyak fasilitas pendidikan hanya ditujukan untuk sekolah formal. Jadi seperti itu ya sayang ya. Di balik adanya kekurangan pasti ada kelebihan. Di balik adanya kelebihan pasti ada kekurangannya. Nah, jadi tadi kita sama-sama sudah membicarakan tentang kekurangan dan kelebihan dari homeschooling ya sayang ya. Baiklah sayang, tadi kan kita sudah membicarakan tentang kelebihan homeschooling dan kekurangan dari homeschooling. Nah, kelebihan dari homeschooling tadi berarti dia mendukung homeschooling. Sedangkan kekurangan dari homeschooling berarti sama saja dengan tidak mendukung. Maka dalam sebuah diskusi, apabila dia pro berarti dia mendukung. Sebaliknya, apabila dia tidak mendukung berarti dia kontra. Oke sayang, dari penjelasannya tadi, apa ya materi kita? Ya, materi kita pada pertemuan ini yaitu tentang teks diskusi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, di akhir pembelajaran nanti anak-anak Miss mampu mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan yang aktual yang dibaca ataupun yang didengar. Oke ya sayang ya. Jadi, apa ya teks diskusi? Oke, teks diskusi adalah teks yang memberikan dua pendapat yang berbeda, baik pro dan kontra terhadap suatu isu atau permasalahan. Oke, jadi apa itu isu? Isu itu sama dengan permasalahan. Apa itu permasalahan? Hal-hal yang sedang terjadi. Jadi, teks diskusi itu dia akan membeberkan pendapat yang berbeda. Jadi, adanya pendapat yang berbeda dalam sebuah isu. Nah, pendapat yang mendukung tadi disebut dengan pendapat pro, dan pendapat yang bertentangan atau tidak mendukung disebut dengan pendapat kontra. Oke ya sayang ya. Kemudian, apa tujuan dari teks diskusi? Nah, tujuannya tentu saja menyajikan pendapat atau sudut pandang atau perspektif yang berbeda terhadap suatu isu atau permasalahan. Jadi dalam suatu isu itu pasti ada pertentangan pendapat. Nah, itu yang disebut dengan perspektif atau sudut pandang. Oke, anak-anak Miss bisa lihat teks yang akan Miss Tata tampilkan berikut ini. Nah, anak-anak Miss baca ya dengan saksama. Baiklah sayang, dari teks ini ayo kita sama-sama menentukan yang mana pendapat pro dan kontra. Ya, betul sekali ya. Jadi isu dari teks ini yaitu kasus COVID terus naik sehingga tidak mungkin
kebijakan new normal diterapkan di Indonesia. Nah, itu adalah isunya, permasalahannya. Nah, bagian yang Tata berikan tanda hijau atau teks yang berwarna hijau berarti di situ adalah pendapat pro, karena dia mendukung pernyataan yang pertama atau pada paragraf pertama sayang. Sedangkan yang mana pendapat kontranya? Pendapat kontranya yaitu teks yang Tata beri warna merah. Kenapa? Karena dia bertentangan atau tidak mendukung isu dari paragraf yang pertama. Bagaimana? Anak-anak Miss sudah paham ya sayang ya? Oke sayang, that's all our materi for today. Closing our program by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. And don't forget to hafal majelis please. Amin ya robbal alamin. Oke sayang, bisa harap anak-anak Miss tetap selalu semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa physical distancing. Oke sayang, see you next meeting ya. Akhir kata bisa tak ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.